Rokaah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa ma yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah, nahnu nashkuru ilallah biada lail nahnu najma'u li ta'lim lughatal arabiyyah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bisa bertemu kembali untuk melanjutkan kajian kita bahasa Arab. Mudah-mudahan dengan kajian bahasa Arab ini akan menambah ya sakofah kita, pengetahuan bahasa Arab kita, dan harapannya adalah dengan bertambahnya sakofah, bertambah pemahaman kita terhadap akidah Islam ya, terhadap hukum-hukum syara, dan harapannya itu menjadi sumber kebaikan bagi kita semuanya. Salawat dan salam mudah-mudahan tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarganya dan sahabatnya, dan mudah-mudahan dengan belajar bahasa Arab ini juga akan menambah kecintaan kita ya kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan keluarganya, dan kita berharap sekali mudah-mudahan di akhirat nanti kita bisa mendapatkan syafaatnya, mendapatkan pertolongan dari beliau, sebuah keperluan atau kebutuhan yang kita inginkan di akhirat nanti. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, kita akan masuk pembelajaran ya tentang isim ya. Jadi kalau minggu yang lalu kita sudah membahas isim dari segi jenis kelaminnya, ada mudzakkar dan muannas. Nah, pada saat ini kita akan membahas isim dari segi jumlah. Ya, dari segi jumlah isim itu ada mufrad atau tunggal, ada musanna atau jumlahnya dua, ada jam al-jam'u atau jamak ya, yaitu tiga ke atas. Ya, dalam bahasa Arab dua itu belum jamak. Dua itu disebut disebut musanna. Ya, kalau jamak itu ada tiga ke atas ya. Nah, ini skema tentang isim, berarti pembahasannya kata benda. Ya, jadi dalam bahasa Arab itu al-kalimah atau kata dibagi tiga. Ada yang namanya al-fi'lu, kata kerja. Ada yang namanya al-harfu atau kata sambung. Dan yang ketiga adalah yang akan kita bahas pada malam hari ini yaitu al-ismu atau kata benda. Ya, kalau minggu yang lalu kita sudah bahas dari segi jenis kelaminnya ada mudzakkar muannas. Mudzakkar ada kata-kata zakarnya. Zakar itu alat kelamin laki-laki untuk memudahkan mengingat. Kalau mudzakkar jenis laki-laki, ya. Secara umum di materi minggu yang lalu laki-laki itu adalah kata benda atau benda-benda yang di akhirnya tidak ada tak marbutohnya ya. Nah, itu maka secara umum masuk mudzakkar ya. Misalkan al-maktabu ya, al-muslimu, al-mu'minu ya, al-baitu, itu semuanya masuk mudzakkar. Sedangkan kalau yang mu'anas yang secara umum ada tak marbutoh di belakangnya, jenis mu'anas ya, al-madrasatu, al-qalan suatu, as-saburatu dan sebagainya. Secara umum seperti itu. Nah, kalau dari segi jumlahnya maka al-ismu atau kata benda dibagi tiga. Ya, al-ismul mufrad nih, ya, ismu mufrad ini adalah kata benda tunggal ya, jumlahnya satu. Ya. Kemudian kedua ada al-ismu musanna yang akan kita bahas malam hari ini. Al-ismu musanna ya, yaitu isim musanna ya. Jadi malam hari ini kita fokus membahas al-ismu musanna itu seperti apa ya. Cirinya seperti apa kalau dia rofa, cirinya seperti apa kalau dia mansub, cirinya seperti apa kalau dia majrur, insya Allah akan kita bahas pada malam hari ini. Ya.
Dan yang ketiga ya ada yaitu al-ismu al-jam'u, isim jamak. Nah, ini belum kita bahas nih ya. Insyaallah pada pertemuan-pertemuan berikutnya kita akan bahas tentang isim jamak ya. Secara umum ada tiga ya, jamak mudzakkar salim, jamak muannas salim, dan jamak taksir ya. Insyaallah nanti setiap pertemuan kita akan bahas masing-masing jenisnya. Nah, malam hari ini kita fokus ke yang kedua ini ya, al-ismul musanna, ya isim musanna, yaitu kata benda yang jumlahnya dua. Ya, nah, ini contohnya untuk isim tunggal dulu ya. Ini tunggal jumlah satu, masjidun ya, sebuah masjid ya. Kitabun ya, sebuah kitab ya. Kemudian muslimun ya, seorang muslim ya. Nah, ini kalau misalkan masjidnya dua, ini kan masjidun satu masjidnya. Kalau masjidnya dua, maka menjadi masjidani, ya masjidani, ya masjidnya dua. Kalau satu kan masjidun sebuah masjid, masjidani dua masjid, ya masajid jamaknya. Termasuk kitab ini, kitabun sebuah kitab. Kalau kita ingin mengatakan dua kitab, maka ditambah dengan alif dan nun di belakang. Kitabani. Kitabani ini dua kitab. Kitabun. Nah, satu kitab. Kitabani dua kitab. Ya. Masjidun sebuah masjid. Masjidani dua masjid. Nah kalau jamaknya masajid ya. Ya, masajid jamak dari masjid. Kemudian kutubun. Nah, kutubun jamak dari kitab. Jadi jamak itu tidak harus jumlah hurufnya lebih banyak ya. Nah, kitab kitabun ini sebuah kitab malah hurufnya lebih banyak ini daripada kutubun. Kutubun malah jamak ini. Yang jamak seperti ini jamak yang enggak teratur ya, jamak yang jamak taksir namanya. Nah, ini kita nanti ada waktu tersendiri ya kita akan membahas seperti apa jamak taksir yang malam hari ini kita lebih fokus ke isim musananya ya, yang ini yang masjid menjadi masjidani. Kitab jadi kitabani ini yang kita bahas ya. Ini ada dua cara membentuk isim musanna ya. Untuk membentuk isim musanna itu dua cara ya. Yaitu isim musanna isim yang bendanya jumlahnya adalah dua. Yang pertama adalah dengan menambahkan alif dan nun ya di bagian belakang dari kata benda itu. Ini contohnya ya. Al-muslimu, ini kan seorang muslim nih, jumlahnya satu muslimnya. Kalau kita ingin menyebut muslimnya dua orang, maka kita tambahkan alif dan nun di belakangnya nih. Ya, al-muslimu menjadi al-muslimani. Ya. Al-muslimu ini satu orang muslim namanya mufrad tunggal ya jumlahnya satu. Kalau kita ingin mengatakan dua orang muslim, maka kita katakan al-muslimani yang ditambah dengan ani di belakangnya. Ya, ani ini menunjukkan dia isim musanna, dua orang muslim. Ya, ini yang pertama. Yang kedua, yaitu dengan menambahkan ya dan nun di bagian belakang dari kata benda tunggal itu. Ini contohnya, al-muslimu menjadi al-muslimaini. Ya, ini dua juga, al-muslimaini. Ya. Al-muslimu seorang muslim menjadi al-muslimaini. Ini dua orang muslim juga. Nah, apa bedanya al-muslimani dengan muslimaini? Ya, bedanya dari segi dia kedudukan dalam kalimat. Ya, kalau dia sebagai pelaku, ya pelaku, misalkan dua orang muslim itu duduk, jalasa al-muslimani, dia rofa dengan tanda alif ini. Ya, tapi kalau dia sebagai objek, maka dia mansub. Maka kalau mansub bukan dengan alif dan nun, tapi dengan ya di sini. Yang sebelumnya adalah dibaca fathah. Misalkan aku melihat dua orang muslim. Dua orang muslimnya kan sebagai maf'ul bih ya, sebagai objek ya, maka dia masuk. Maka itu al muslimaini. Ya, tidak boleh itu al muslimani nggak boleh. Kenapa? Karena dia sebagai objek. Objek itu adalah mansub. Ya mansubnya muslimani adalah muslimaini. Ini bedanya antara muslimani dan muslimaini. Ya, kalau ini
dalam keadaan rofa sebagai pelaku, sebagai mubtada, nah itu dia muslimani ya. Tapi kalau sebagai objek atau sebagai isim majrur maka menjadi al muslimaini. Baik, kita lihat contoh-contohnya biar lebih jelas ya. Nah, ini tanda rofa dan mansub pada isim musanna ya. Isim musanna tadi yang jumlahnya dua tadi, dia bisa rofa ya, bisa dia mansub, dia bisa majrur ya. Rofa itu kalau dia sebagai pelaku, sebagai mubtada, mansub itu kalau dia sebagai objek, majrur itu kalau dia sebagai isim yang di belakang huruf jar ya. Maka dia majrur ya. Nah, ini contoh yang marfu nih ya. Al-muslimani dua orang muslim itu solihani. Nah, ini mubtada khobar berarti. Yang depan ini sebagai mubtadanya, kata benda yang mengawali jumlah disebut mubtada. Khobar adalah kata benda yang menjelaskan dari mubtadanya. Khobar menjelaskan. Ya, ini al-muslimani dua orang muslim itu solihani. Dua-duanya adalah solih. Ya. Ini berarti dua orang muslim itu dua-duanya adalah solih. Ya. Kalau satu orang muslim, al-muslimu solihun. Kalau dua orang muslim, al-muslimani solihani. Kalau banyak, al-muslimuna solihuna. Harus jamak juga di belakangnya. Nah, ini untuk yang pertama, bentuk musanna pada kalimah atau jumlah ini. Ini disebut jumlah ini. Jumlah apa? Karena ini isim disebut jumlah ismiyah. Ya, kalau dia kata kerja jumlah fi'liyah ya, karena ini isim berarti jumlah ismiyah ya. Al muslimani solihani, dua orang muslim itu dua-duanya adalah solih. Ini contoh yang lain, al muslimatani ya, al muslimatani dua orang muslimah ya. Nah, kalau al muslimatu kan banyak ya, kalau al muslimatani dua ya, muslimatani dua orang muslimah itu solihatani, karena di sini mu'anas ada tak marbutoh nih ya. Tadinya al muslimatu tak marbutoh, dua orang al muslimatani, maka khobarnya juga solihatani. Khobar itu harus sesuai dengan mubtada'nya, karena ini mubtada'nya apa mudzakkar, maka khobarnya mudzakkar ya. Al muslimani solihani mudzakkar mudzakkar. Kalau al muslimatani solihatani ini muannas, ini muannas ya. Muannas itu jenis perempuan ya. Al muslimatani dua orang perempuan itu solihatani, dua-duanya adalah orang solih, orang solihah kalau perempuan ya. Kalau laki-laki solih. Nah, ini contoh yang lain. Al mukminani dua orang mukmin itu, dua orang mukmin laki-laki itu apa jamilani ya, dua-duanya adalah cantik ya. Al mukminani dua orang kalau jamilani ini berarti tampan ya, karena ini laki-laki kan nggak mungkin cantik ya. Kalau perempuan baru cantik ya. Al mukminani dua orang mukmin itu jamilani, kedua-duanya adalah tampan ya. Kalau perempuan baru cantik ya. Nah, al mukminani dua orang mukmin itu karena ini laki-laki ya, dari kata al mukminu, dua orang al mukminani ya, dua-duanya tampan jamilani. Nah, ini namanya pola mubtada khobar ya. Satunya sebagai mubtada di depan ini, jamilani sebagai khobarnya ya. Antara mubtada dan khobar harus serasi, kan di sini mudakar, maka di sini juga mudakar ya, jamilani ya. Ini contoh eh, apa isim musanna pada pola mubtada khobar. Nah, kita akan lihat contoh isim musanna pada jumlah fi'liyah atau kata kerja yang diawali fi'il ya. Ini ada ra'aitu. Nah, ra'aitu ini adalah aku melihat, aku telah melihat ya. Dari kata ro'a itu telah melihat ya. Pelakunya laki-laki satu orang. Nah, kalau yang melihat aku maka menjadi ro'a itu. Aku telah melihat.
Berarti apa? Berarti pelakunya tuh di sini aku. Kemudian al-muslimaini ini sebagai maf'ul bih, ya. Karena dia maf'ul bih maka dia mansub. Nah, mansubnya al-muslimani, muslimaini, ya, muslimaini, ya. Nah, ini hati-hati kalau membaca al-muslimaini ini karena secara tulisan sama dengan al-muslimin. Tapi beda, ya. Kalau al-muslimin kan jamak. Tapi kalau al-muslimaini, ya, dua orang muslim. Ya, dua orang muslim, al-muslimaini. Kalau al-muslimin, kaum muslimin banyak orang. Ya, kalau al-muslimaini dua orang mukmin. Berarti ra'aitu al-muslimaini, ya, aku melihat dua orang muslim, ya, maka al-muslimaini adalah isim musanna ini, ya, yang dia kedudukannya dalam kalimat sebagai maf'ul bih, sebagai objek, dan dia mansub, ya, karena sebagai objek. Ini contoh yang pertama jumlah fi'liyah. Ya. Contoh yang lain. Ya. Nazartu, dari kata nazoro yang duru ungdur, ya. Ini nazoro telah melihat, yang duru sedang melihat, ungdur lihatlah. Ya, ungdur lihatlah. Nah, nazartu berarti tu ini pelakunya, failnya. Aku telah melihat, ya. Mukminaini, ya, dua orang mukmin, dua orang mukmin laki-laki, ya, mukminaini, ya, dari kata mukminun, ya, dari kata mukmin, mukminun, ya, karena dua orang mukminaini, dan seperti itu, ya. Sebentar Pak, ya, ada telepon. Halo. Waalaikumsalam. Iya, ada apa Pak? Ya, ya, lagi di rumah lagi ngajar bahasa Arab. Iya, ya, 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 mangga mangga silakan. Baik, ya, mohon maaf Pak, Pak Ibu, ya, ada yang telepon. Takutnya penting nggak diangkat. Baik, kita lanjutkan lagi tadi sampai nazartu mu'minaini, ya. Nah, kita lanjut ke berikutnya. Qara'tul kitabaini. Nah, kitabaini musana juga nih, ya. Dari kata alkitab, ya, alkitabu sebuah kitab, ya. Kemudian dua kitab, kitabani, dua kitab. Karena dia sebagai objek, maka kitabaini, ya. Kalau kitabani sebagai mubtada, ya. Kalau dua kitab sebagai objek, maka alkitabaini. Ya, tu aku telah membaca, dari kata qara'a ya qara'u ikra nih, ya. Qara'a telah membaca, ya qara'u sedang membaca, ikra bacalah. Tu aku telah membaca. Nah, fil madhi ini, ya, pelakunya aku, ya. Alkitabaini dua kitab itu. Nah, ini alkitabaini sebagai isim yang mansub, ya, karena sebagai maf'ul bih, sebagai objek. Nah, ini alhamdulillah sudah selesai penjelasan tentang isim musanna, ya, isim yang jumlahnya dua, ya. Baik, ya, barangkali dari Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan, ya, tentang isim musanna, ya, mangga dipersilahkan, ya. Kalau ada yang belum jelas tentang isim musanna, diberi kesempatan untuk bertanya. Mangga silakan Bapak Ibu. Pak Riyadi mau nanya? Assalamualaikum, masih menyimak Ustadz. Maksudnya Ini mangga, maaf mangga. nih baru bergabung nih pasti Oh iya, mangga nyimak. silakan. Nih. Ya, ada Bu Asri nih mau nanya, Bu. Cukup besar. Ya, mangga yang lainnya. Barangkali ada yang dari penjelasan tadi, ada yang masih belum bisa dipahami.
diberi kesempatan untuk bertanya. Sedikit aja Ustadz. Enggak, Ya, silakan. yang terakhir tadi. Ya, Jadi kan yang contoh yang terakhir ini ya. ya. A- Apa ini? Ini apa ini? Yang terakhir tadi Ustadz. Yang terakhir mana yang terakhir? Yang terakhir nih, Pak, tentang Nah, ini korok ya. tuh. Ya, Korok tuh. ya. Korok tuh kan saya melihat ya. Korok tuh aku telah Aku telah membaca. aku telah membaca Ya, korok tuh. ya. Korok Itu ayat apa ini? korok ikro. Bukan ada kalau ini nggak pakai ana gitu. Ana Oh, korok tuh gitu. itu Ana sudah ada itu ini, Pak. Nih, ini Eh? Ana. Kata ananya sudah tercakup di itu ini aku. Oh gitu. Jadi Ya, nggak perlu korok ana tuh aku gitu gitu nggak? telah membaca. Enggak usah, Pak. Hmm. Langsung udah otomatis nih. Korok tuh aku telah membaca. Korok tak kamu telah membaca. Korok tuh mah dua orang itu telah membaca. Hmm. Korok tum kalian semua telah membaca. Udah Jadi otomatis. ananya nggak perlu ya. Nggak perlu, Pak. Ya, Makasih Ustadz. iya mangga. Kalau ingin menggunakan anak, ya misalkan apa polanya diganti ya. Saya sedang membaca kitab. Hmm. Berarti menjadi eh koro ayat korou. Kalau aku kan di akrou kan ya. Akraul kitab. Nah gitu Pak. Akraul kitab. Aku sedang Oh. membaca kitab. Hmm. Nah, Nggak pakai ana ya. enggak langsung aja. Langsung. Udah. Kalau ingin pakai ana, saya sedang berjalan misalkan Hmm. eh, ana atau saya seorang muslim ya dulu ya. Ana Ana ya. muslimun. Saya Ana seorang muslim. muslimun. Kemudian aku membaca ya. Langsung aja akra'u. Kalau polanya sudah berlangsung tapi eh, kalau sedang berarti qara'a yaqra'u akra'u itu sedang. Kalau qara' itu telah gitu ya. Kalau Bacalah ana kiraul kitab gitu nggak bisa. ana apa? Kiraul kitab. Qira'atul kitab ya. Ana saya membaca ya. Ana Ya. akra'u, Pak. Ana krou. Akra'ul kitab bukan Ana qira'atu. kitab. Akra'ul kitab. Aku membaca kitab. Kroul kitab. Ya, Hmm. anak akra'ul kitab boleh ya? Karena akra'ul kitab. Aku membaca kitab. Baik, yang lainnya mangga, Tad, mau tanya, Tad. mangga silahkan. Pak. Dari mana Pak Ini, Dian? Tad. Ya, Ya, Bagian. jadi ini kalau diartikan berarti koroktul kita bain itu Hmm. berarti saya membaca dua kitab gitu maksudnya, Tad. Kan Saya telah karena musana, polanya lampu ini musa. telah beri telah, Pak. Oh, Orang telah. aku telah membaca dua kitab. Ya gitu. Dua kitab kan? Ya Artinya betul. kan ini kita Betul. membahas masalah jumlah ya. Apa? Betul. Jumlah maksudnya musana ya. Berarti Sana dua betul, kitab Pak. ya. Kitab Ya. ini dua kitab. Ya, termasuk ini Ro'aitul Muslimain berarti Ya, betul. Muslimah ini artinya kita dua bahas. orang, Dua dua orang orang muslim. muslim. Aku Hmm, telah melihat dua orang muslim. Nah, ya, ini ya. tema kita tentang al-muslimaini ini, Pak. Hmm, Disebut isim musana. Jumlahnya isim dua. musanna. Ya. Berarti objeknya dua ya jumlahnya Ya, tadi ya. betul. Jumlah orang yang Ah, dilihat itu dua orang. ya, 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 Objeknya. ya. Sip. Syukur, Tad. Afwan. Ya, mangga. Siapa lagi yang sudah tanya boleh juga bertanya lagi. Ibu-ibunya belum nih. Enggak, ibu-ibu. Baik, sambil menunggu pertanyaan, saya simpulkan ya. Jadi, tema kita malam hari ini tentang isim musana. Ya, isim musana itu adalah isim yang jumlahnya dua. Ya, kalau jumlahnya satu disebut mufrad. Ya, kalau jumlahnya banyak disebut jamak. Nah, yang kita bahas malam hari ini hanya isim musana. Nah, isim musana itu bisa dilihat dari bentuk akhir dari isim itu. Ya, bisa bentuknya adalah ada tambahan ani
dari al-muslimu menjadi al-muslimani tambahan ani, bisa juga polanya adalah aini. Ya, al-muslimu menjadi al-muslimaini, dua ini bentuknya. Nah, kapan bentuknya yang pertama al-muslimani bentuk disebut rofa ini ya, yaitu kalau dalam kalimat dia sebagai pelaku ya atau sebagai mubtada ya, maka dia menggunakan pola yang pertama ini ya. Dua orang muslim itu eh, apa sedang berjalan misalkan ya, al-muslimani ya, berjalan dengan saro ya. Berarti apa saro yasiru yasironi, nah gitu ya, dua orang muslim atau dua orang muslim itu adalah sedang duduk ya. Kalau sedang duduk kan berarti kan jala saya jelisu ya, berarti al muslimani ya jelisani, nah gitu ya. Nah, kalau yang pola kedua ini, kalau kedudukannya dalam kalimat dia sebagai objek atau sebagai isim majrur juga sama ya. Baik dia sebagai objek mansub maupun sebagai isim majrur polanya sama ya, al muslimah ini ya. Misalkan tadi apa contohnya ya, yang itu al muslimaini, ini polanya disebut sebagai apa sebagai objek ya, maka dia al muslimaini. Kalau dia sebagai isim majrur misalkan ya, alal muslimaini, nah, gitu juga ya, alal muslimaini ya. Al-kitabu, kitab itu alal muslimaini ya, berada di dua orang. Ya, alal muslimaini polanya sama antara mansub dan majrur ya. Nah, kemudian eh, ciri khas juga dari isim musana ini eh, apa di samping ani tadi adalah aini ya, dan tadi eh, apa berhati-hati dengan yang polanya adalah apa muslimin ya, muslimin itu jamak. Ya. Kalau secara tulisan kalau gundul antara al muslimah ini dan muslimin sama. Yang membedakan adalah dari segi apa orangnya ya. Nah, kalau muslimah ini dua orang, kalau al-muslimin banyak orang. Ya, untuk menentukan apakah itu dibaca al-muslimah ini atau al-muslimin berarti tergantung dari pembicaraan sebelumnya. Kalau pembicaraan sebelumnya itu adalah dua orang, berarti menggunakan al-muslimah ini. Tapi kalau pembicaraan sebelumnya itu adalah banyak orang, berarti al-muslimin ya. Alal muslimin berarti banyak orang. Itu ya kira-kira tema kita malam hari ini tentang isim kata benda musanna ya, jumlahnya dua ya, dan ciri khasnya dua tadi ya. Ada alif nun dan juga ya dan nun ya. Baik, itu kesimpulan dari materi malam hari ini. Barangkali ada yang masih belum jelas atau mau ditanyakan, masih diberi kesempatan. Enggak, Bapak Ibu. Ustaz, nanya lagi Ustaz. Enggak, silakan Pak, Pak Mulyana, enggak. Itu kan ada di depan nih al-muslimain kan, yang ini Ya, yang barusan tuh. ini Itu yang mana ini? yang ini ya, Nah, ini gimana Pak? al-mus. Tapi ini kan ada alif lam ya. Ini ada maksudnya juga nggak? Iya, Artinya apa? Misalnya dibandingin dengan tadi apa? al-muslimin. Al-muslimun yang jamak. Oh ya, Kalau tidak ada jadi itu bagaimana ya Bung Idin? ya gini Pak. Jadi Apakah yang tetap pertama dari mufradnya dulu Pak ya. Mufrad itu ya jumlahnya satu ini. Al-muslimun ini seorang muslim satu. ya ada Kalau alif kita lam ingin kan ini bisa. mengatakan dua orang muslim, bisa al-muslimani, bisa al-muslimaini. Nah, gitu. Hmm. Kapan muslimani? Kalau kedudukan dalam kalimat sebagai fa'il atau mubtada. Kapan muslimah ini kalau dia dalam kalimat sebagai objek atau sebagai isim yang majrur. Itu untuk yang Hmm. pembahasan musana. Sedangkan kalau jamak, nah, jadi bisa kalau jamak itu peluangnya hanya al-muslimun dan al-muslimin. Ya. Kalau al-muslimun berarti dia laki-laki banyak orang ya. Kalau dia Hmm. rofa menggunakan pola al-muslimun. Kaum muslimin ada tiga ke atas, Pak. Kalau al-muslimun orangnya. Iya ya. Nah, bisa juga al-muslimin. Al-muslimin itu bentuk mansub dan bentuk majrur dari al-muslimun. Kalau al-muslimun sebagai objek menjadi al-muslimin.
itu al muslimin gitu Pak. Aku melihat banyak orang Hmm, laki-laki. Atau kalau dia majrur juga al muslimin. Al-kitabu alal muslimin. Ya, kitab ini ya, berada di tangan kaum muslimin. ini, Begitu Pak ya, penjelasannya. ya, ya. Baik, baik, Ustaz. Scroll, Ustaz. Afwan. Sedikit Ustadz, Enggak nambahin data silakan. sedikit ya. Enggak Pak Aryadi. Ini kata-kata yang pakai awalan al, Ya. artinya benda ya Ustadz ya. Oh, umumnya Nah, benda. kalau yang nggak pakai al, apakah benda atau bukan gitu? Oh, bisa benda bisa bukan. Oh gitu. Iya, misalkan Cidarun nggak ada alnya kan, itu benda Hmm. juga. Hmm. Ya, jadi ini hanya salah satu ciri aja, Pak. Kalau ada al itu ciri benda gitu, ciri. Kalau ada al pasti benda gitu ya. Ya, kalau ada al benda betul. Tapi Kalau nggak ada al belum tentu benda, belum benda tentu bisa benda, benda bisa juga juga gitu ya. itu kata kerja, bisa juga kata eh, apa benda, bisa juga yang lainnya. Jadi Hmm. Iya, iya, iya. Baik, terima kasih Ustadz. ya sama-sama, Pak. Cuma ini harus hati-hati kalau al berarti sini nggak boleh tanwin Pak ya. Jadi nggak boleh al muslimun nggak boleh. Kalau Hmm? al muslimu. Kalau nggak mau ada alnya Hmm. muslimun gitu. Al Bedanya apa? muslimu. Kalau al muslimu berarti dia makrifah tertentu orangnya sudah tertentu. Ya al muslimu muslim itu ya orangnya sudah ketahuan. Tapi kalau Hmm. muslimun nama nakirah itu umum. Muslim siapa aja gitu. Hmm. Bedanya. Ya, oh, nggak boleh tanwin ya. Nggak boleh kalau ada al harus Muslimin juga nggak boleh berarti ya. Al kalau muslimin. Kalau muslimin boleh, berarti dia majrur, nakirah majrur muslimin. Alal muslimin boleh. Tapi Hmm. eh, kalau ala Muslimun nggak boleh. muslimin, nah, ala muslim, muslimin Hmm. berarti ya. Tapi kalau pakai al, nah, nggak boleh ditanwin gitu. Alal muslimin nggak boleh, karena kan ada alnya harus alal muslimi, nah, gitu Pak. Hmm. Jadi patokannya kalau al nggak boleh tanwin itu aja mudahnya. Ya. Kalau nggak ada al, tanwin. Al muslimu Ya, ya. al muslimu. Iya, Al muslimin nggak boleh ya. nggak boleh. Ada alnya harus Al al muslimi. terbuka. Ya, al muslimi boleh. Muslim boleh ya. Alal muslimi. Ya, ada pada seorang muslim satu orang. Alkitabu alal muslimi. Ya, kitab itu berada di tangan satu orang muslim. Jadi, alal muslimi boleh. Baik. Makasih. Ya, Bu. Yang ibu-ibu. Monggo ibu-ibu. Lanjut, Ustaz, nih. Melanjutkan pertanyaan yang Monggo Pak silakan. Haryadi. Ya. Jadi kalau misalnya ini kan Hmm. Musana nih yang sebagai objek, boleh nggak jadi alnya hilang jadi muslimaini? Oh, muslimaini. Ya, Ya, nggak ada boleh, nggak Pak. itu Karena tak ini bentuk itu? pasangannya kan kalau pakai aini itu alal muslimaini. Ya, kalau kita ingin menggunakan pola yang pertama, ya, yang terkait dengan musana ini, yaitu polanya adalah apa? Kalau mansub menggunakan muslimaini, ya. Nah, apa al muslimah ini berarti dua orang muslim ya. Kalau misalkan dia bentuknya rofa ya muslimani. Jadi, jadi polanya memang sudah khas seperti itu, Pak. Hmm. Kalau Maksudnya gini anak Ustaz. muslim gitu Bu Ustad. Ya Ustad. Gimana? Anak muslim gitu. Jadi kan nggak pakai al muslim tadi. Betul, boleh. Anak muslim. Anak muslim. Nggak pakai al kan? Ya enggak, anak muslim. Aku seorang muslim, boleh. Hmm. Ini menggunakan pola umum ya. Kalau misalnya berdua, Ustaz, kami Anak berdua ini wa seorang muslim, gimana? misalkan kalau anak kan nggak mungkin dua kan. Kalau Iya. ditambah Ya, ana artinya wa anak itu wa kita amir ganti muslimani ah gitu. muslimani. Ya, dua orang kan tambah Amir kan ya, tambah atau Ana wa Ali Ya, Muslimani. Ya, aku Nggak udah pakai al nggak boleh ya. nggak pakai L ya. nggak usah pakai. Nah, Nggak boleh. karena Nah, polanya adalah umum. Tapi kalau ingin Hmm. dimakrifahkan ya nanti polanya bentuknya lain.
Ya kan, ini penggunaannya antara ma'rifah dan nakirah ini kan tergantung dari keadaan bendanya ya. Kalau yang disebut itu bendanya umum, ya udah nggak usah pakai al. Ya, ana Hmm. wa ali muslimani. Ya, ya. Tapi kalau apa menggunakan al itu biasanya sebagai mubtada. Ya, nah, di depan menggunakan al. Tapi kalau kalau khobar kan polanya nakirah gitu. Maka muslimani. Nah, seperti itu. Ya, ya. Baik ya, nanti silahkan dibaca-baca ulang. Ya, Maaf Pak Ustadz, enggak silakan. saya masih awam nih. Rofa Enggak. itu artinya apa? Rofa itu kata benda atau kata kerja yang kedudukannya adalah apa? eh, sebagai fa'il ya, sebagai mubtada. Kalau kata kerja itu dia tidak ada yang menasobkan, tidak ada yang menjazmkan tuh rofa. Posisi dia Hmm. itu apa dalam keadaan marfu ya, disebut rofa ya. Ya, kalau benda tadi sebagai pelaku, sebagai mubtada, ya, Hmm. Ya, sebagai khobar itu disebut rofa. rofa. Ya. Posisi Kalau ya, posisi ya posisi ya, punya posisi. ya, Ya. posisi rofa. Hmm. Hmm. Kalau fa'il, Kalau fa'il pelaku, Pak. pelaku. Fa'il. Ya, pelaku. Mohon Ya, maaf, saya belum ngikutin dari awal soalnya. ya Baru nggak apa-apa. bergabung. Ya, istilah-istilah ini dipahami dulu. Ada fa'il, ada maf'ul bih, ya ada zorob. Ya, zorob itu keterangan, Pak. Hmm. Ya, Rob. keterangan tempat, zorob makan, ya keterangan waktu, zorob zaman, ada istilahnya naibul fa'il, ya pengganti dari fa'il. Ya insya Allah nanti kalau sering mendengar lama-lama jadi paham. Amin. Amin. Baik, ya cukup ya malam hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya pertemuan kita. Ya nanti silahkan materinya dibaca ulang ya, dipahami. Kalau ada yang kesulitan bisa ditanyakan baik Japri maupun bisa juga di grup ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya pertemuan kita. Ya, biar barokah. Mari kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdika Alhamdulillah. asyhadu an la ilaha illa anta Anta astaghfiruka wa atubu astaghfiruka ilaik. wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih Thank you, Ustadz. Monggo Terima silakan, Ustaz. kasih monggo, Terima monggo. kakak kasih. kalian semuanya. Monggo, monggo silakan, Bro. Pak. Salam sehat, semangat semuanya. Amin, amin. Salam dari Bogor. Monggo, monggo, Pak. Baik, saya matikan, Pak ya. Ya, enggak. Enggak.